Ya, sebelum kita lebih lanjut diskusi tentang materi PBD ini, saya ingin mengetahui Bapak Ibu pasti sudah mengunduh pertama laporannya ya, laporan hasil rapat pendidikannya ya. Sudah pasti ya. Ya. Yang kedua yang sudah diunduh adalah rekomendasi PBD. Sudah ya. Rekomendasi itu isinya 3 ya. Pak Sulman ya. Isinya 3. Satu isinya ada rekomendasi ya. Kedua tentang uraian kegiatan ya. Dan satunya adalah laporan itu tadi ya. Saya perlihatkan sedikit ya Bapak Ibu. Ya kalau kita ngunduh rekomendasi, yang pertama yang akan terunduh adalah ini. Ya. Ya. Rekomendasi PBD. Ya, ini kemudian miliknya SMP 3 Pringgabaya ya, sekolah ini. Ya. Ini yang akan terunduh pertama. Yang kedua yang akan terunduh adalah ini, uraian kegiatan ya. Uraian kegiatan. Dan yang ketiga yang akan terunduh adalah yang ini tentu saja ya. Ya. Ini adalah rapor pendidikan. Iya. Ya kalau 3 ini sudah diunduh, sebetulnya kita bisa menyusun program sendiri gitu. Kalau yang 3 ini sudah diunduh. Iya. Tetapi memang ada baiknya kita menyamakan persepsi ya kalau ada kesempatan seperti ini. Baik. Sekali lagi saya ingin tanyakan, semua kita sudah mengunduh yang 3 file ini ya? Semua sekolah maksud saya? Ya, sudah ya? Baik. Ya bahkan ada yang sudah print out ya. Ya sebetulnya tadi ada yang dipermasalahkan. Yang tahun ini sebetulnya kita mau berujuk kepada laporan pendidikan yang mana gitu ya. Ya ini kita bisa diskusikan sebentar saja ya. Sebetulnya raport pendidikan itu nanti ya akan keluar tahun ini ya. Raport pendidikan itu kan ini perbandingan nilai indikator antar tahun gitu. Sementara yang kita pegang sekarang kan baru tahun 2021. 2022-nya belum keluar ya. Nanti akan keluar sekitar Februari katanya tadi ya. Itu baru disebut dengan rapor pendidikan. Kalau ada pembandingnya ya. Pembandingnya ya 2 tahun itu tadi gitu. Ya. Ya, sekarang kita langsung saja ya, ini sudah dijelaskan oleh Pak Korwas tadi. Saya langsung ke sini saja gitu. Alurnya ya. Ya. Kan kita mau membuat suatu perencanaan yang berbasis data, kan itu. Alurnya tadi sudah disinggung oleh Pak Korwas, alurnya adalah IRB katanya. Ya, identifikasi, kemudian refleksi dan benahi. Ya. Identifikasi itu kita menganalisis raport, kemudian outputnya adalah masalah gitu. Kita mengidentifikasi permasalahan yang ada di rapor pendidikan. Itu outputnya. Ya, masalah itu nanti bersumber pada dimensi yang dijelaskan oleh Pak Korwas tadi ya. Ya, jadi bentuknya adalah ya masalah itu nanti ada di dimensi. Berikutnya alur kedua adalah melakukan refleksi. Nah di refleksi ini karena tadi kita sudah menemukan masalah itu ada di dimensi A, C, D, dan E ya. Yang B itu miliknya pemerintah daerah. Karena yang B itu dimensinya adalah pemerataan pendidikan yang berkualitas. Itu domainnya bukan di satuan pendidikan tapi di pemerintah daerah. Ya jadi kita hanya dimensi A, C, D, dan E. Nah ini yang akan kita temukan pada tahap identifikasi. Kita menemukan masalahnya di situ. Apa yang disebut masalah? Masalah adalah
pencapaian yang belum mencapai kompetensi minimum kalau dia di literasi. Baik literasi membaca maupun literasi numerasi. Belum mencapai kompetensi minimum. Itu dianggap bermasalah gitu. Atau kalau kita sering ya teman-teman sering melihat warna ya. Kan kita lebih cepat melihat warna ya. Nah seperti ini misalnya. Ya. Kan ada warna biru, ada warna hijau, ada warna kuning, dan ada warna merah. Nah, yang disebut bermasalah itu jika dia berwarna kuning dan merah. Ya. Kalau dia hijau sebetulnya sudah mencapai kompetensi minimum, tapi masih bisa ditingkatkan. Ya. Andai saja kita mau ambil itu menjadi masalah masih bisa yang warna hijau, selama dia belum berwarna biru gitu. Ya. Itu kalau di literasi ya. Itu yang kita akan temukan nanti di identifikasi ini. Ya. Di sini kita akan menemukan itu. Dimensi yang di bawah kompetensi minimum gitu. Berikutnya pada alur refleksi kita akan mencari akarnya di mana. Kita temukan masalahnya kan tadi. Misalnya masalahnya di dimensi A misalnya, literasi membaca ya. Di literasi membaca ternyata masih banyak yang kurang gitu. Maka kita temukan ya akar masalahnya itu di indikator level satunya gitu. Saya kembali contohkan di laporan ini ya. Ini. Jadi kalau masalahnya ini misalnya di A1 ini kompetensi literasi. Ini kan capaiannya di bawah kompetensi minimum ya. Karena indeksnya hanya 1,65 ya. Ada teman-teman yang punya contoh yang di sini capaiannya warna hijau? Coba kita cek. Oh, hijau ya di literasi ini ya. Capaiannya berarti mencapai kompetensi minimum ya, hijau. Kalau tidak salah indeksnya lebih dari 1,8, betul ya? 2,1 ya. Memang batasnya ya, batasnya itu 1,8 indeksnya, indeks literasinya. Maka dia akan mencapai kompetensi minimum. Ada teman-teman yang sekolahnya seperti itu? Selain SMP 1 Aimal. Ada ya Pak? SMP 2 Aimal, berapa nih Ki? Anunya indeksnya di sini indeks nih 1,65. Sama dengan masih di bawah kompetensi minimum berarti. Yang ini yang saya maksud yang A1 gitu nih. A1 ini kan indeksnya 1,65. Maka dia capaiannya di bawah kompetensi minimum. Kalau dia sudah mencapai kompetensi minimum itu indeksnya minimal 1,8 gitu. Ya 1,7 masih 1,8 baru indeksnya. 1,8 itu diperoleh dari jika proporsi peserta didik dengan kemampuan mahir dan cakap itu 60% gitu. Itu baru dia 1,8. Kalau ini 2 tambah 40, berarti ini hanya 46 kan, 46%, belum. Nah Pak Haji, kalau Pak Haji berapa persennya? Yang literasi, yang tadi? Yang hijau kan 2. Nah proporsinya berapa yang mahir dan cakap? Persentase proporsinya. Oh belum diunduh dulu Pak Haji. Yang diunduh, yang dia Excel ini. Di laporan. Ya, di atas, ke atas. Ya. Iya, ini 44 terus ini berapa? 6. Oh iya. Ya, seperti contoh SMP 1 Aimal itu cakap mahirnya itu 4%. Cakapnya itu 60-an persen. Nah itu kan lebih dari 60%. Maka dia
capaiannya atau indeksnya 2 malah gitu. Itu yang dimaksud. Nah, yang di bawah itu akan menjadi masalah gitu. Yang di bawah 1,8 itu akan menjadi masalah. Contohnya ini. Ya, kalau kita identifikasi maka ini menjadi masalah. Kemampuan literasinya menjadi masalah. Berikutnya numerasinya juga menjadi masalah. Ya. Terus ke bawah ya, kita masih dimensi A3 misalnya. A3 juga ini sudah 2 ya. Sudah 2. Kalau di karakter 2 itu sudah ya tidak menjadi masalah. 2,01 dia baru tidak bermasalah. Ini masih perlu dikembangkan. Nah, itu identifikasi ya. Setelah identifikasi kan ada refleksi. Refleksi itu kita mencari akar masalah. Akar masalah itu ada di ini. Indikator level 1 namanya. Yang ini. Yang misalnya A1 ya ini. A1 itu kemampuan literasi. Akar masalahnya kenapa ini menjadi di bawah kompetensi minimum? Karena indikator level 1-nya juga rendah gitu. Ini. Indikator level 1-nya kan mulai A1.1. Kompetensi membaca teks informasi. Nilainya masih 51,46 gitu. Jadi akarnya ada di sini dia, di indikator level 1. Iya. Ya, itu yang kita lakukan di alur kedua, ya, mengidentifikasi dan alur keduanya merefleksi. Nah, untungnya kita untuk mulai tahun ini, kalau tahun lalu belum ada ini. Untungnya kita sekarang dibantu oleh kementerian ya untuk mengidentifikasi tahap refleksi ini. Di rapor kita, di rapor pendidikan kita masing-masing, di situ ada fitur otomasi. Ya, fitur otomasi itu isinya adalah tadi itu. Kalau saya perlihatkan sebentar yang ini, ya, ini namanya fitur otomasi, ya. Yang tadi saya sebutkan, kalau ini kita unduh, maka kita akan mendapatkan 3 file, ya. File rekomendasi, file uraian kegiatan, dan file laporan rapor pendidikan. Ya. Nah, yang tahun ini kita dibantu oleh kementerian ya dengan menyediakan file berupa rekomendasi itu tadi. Ya. Artinya rekomendasi itu sudah direfleksi, sudah ada refleksinya gitu. Saya contohkan ini punyanya SMP 3 Pringga. Rekomendasi ini. Ini sudah disediakan di akun kita ya, akun kepala sekolah maksudnya ya. Ini sudah ada di situ kalau diunduh ya. Di situ ada rekomendasi PBD. Ya. Rekomendasi PBD itu ada 2 sheet ya. Sheet pertama 3 sheet totalnya ya. Tapi sheet pertama ini hanya panduan saja. Sheet keduanya adalah prioritas. Jadi kementerian sudah menyusunkan kita prioritas kira-kira masalah yang mana saja yang harus diprioritaskan untuk dibuat programnya di sekolah. Atau ujungnya nanti dimasukkan ke aplikasi Arkasnya gitu. Jadi sudah ada. Tiap sekolah sama dia, artinya jumlahnya sama ya. Kalau aspek-aspeknya pasti berbeda. Tiap sekolah pasti sama jumlahnya, yaitu pasti ada 5 prioritas. Nih. Coba kita cek ya, kalau kita sudah unduh, rekomendasi ini yang prioritas pasti isinya 5 rekomendasi. Ya. Betul Pak Ji ya, 5 ya? Ya. Pasti isinya 5. Nah, yang kasusnya SMP 3 Pringga yang direkomendasikan oleh kementerian, yang pertama adalah A1. Ya, itu menjadi masalah, yang menjadi masalah ya. A1 itu kemampuan literasi, ya. Kemudian masih A1 ya, kemampuan literasi tapi pada indikator kualitas pembelajaran. Sebetulnya kualitas pembelajaran ini adalah D dia, D1 kalau tidak salah ya. Iya. Ya,
Kemudian yang ketiga rekomendasi prioritas ya, masih literasi ya, kemampuan literasi, tapi pada indikator kepemimpinan pembelajarannya. Itu yang direkomendasikan. Ya. Terus yang dua terakhir adalah A3 ya. Ini karakter ya. Tapi sama dengan yang tadi ya di A1, yaitu pada aspek kualitas pembelajarannya dan kepemimpinan pembelajaran. Ini lima prioritas yang direkomendasikan oleh kementerian untuk SMP 3 Pringgabaya ya, yang harus menjadi prioritas ya, dibuat programnya, disediakan anggarannya sehingga nanti akan masuk ke aplikasi Arkas ya. Jadi kalau kita katakan prioritas berarti yang ini dulu diselesaikan, baru kita ke yang lain, gitulah maksudnya kira-kira ya. Ya. Ya, diutamakan ya. Karena apa? Karena kementerian juga ya membuatkan kita seluruh rekomendasi. Semua sekolah sama. Seluruh rekomendasi juga ada disiapkan di sini. Totalnya itu ada 27. Semua sama. Semua sekolah sama. Totalnya ada 27 rekomendasi yang sudah dibuatkan kita oleh kementerian gitu. Ya, itu kita dibantu di sini ya. Ini kita sudah ada seperti tadi itu sudah ada masalah. Saya ke prioritas saja dulu yang sedikit. Ya. Nah, ini sudah ada masalah ya. Banyaknya 5 kalau yang prioritas. Sekali lagi masalah itu diambil dari dimensi ya. A, B, bukan B. A, C, D, E. Itu ya. Diambil dari situ ya. Nah, ya, akar masalahnya tadi diambil dari indikator level 1. Iya, diambil dari indikator level 1. Ini sudah jadi ini. Ya, Bapak Ibu pasti sudah punya yang ini. Ya. Walaupun tidak persis sama dengan SMP 3 ya, memang beda-beda gitu, ya. Ada ya Bapak Ibu, ada ya. Yang ini akar masalahnya, ini pada tahap refleksi tadi ya. Ini identifikasi, ini refleksi. Selanjutnya yang satu lagi, ya benahi, IRB kan. Identifikasi, refleksi, dan benahi. Benahi itu juga kita sudah disiapkan ini. Ini dia. Benahi itu kita sudah disiapkan oleh kementerian. Ada ya Bapak Ibu ya? Ada ya. Ya. Benahi ini kan isinya apa? Ini. Isinya ada benahi 1 kalau totalnya ya, yang bisa kita jadikan rujukan nanti, totalnya 10 banyaknya. Ada 10 benahi gitu. Benahi 1 sampai benahi 10. Iya, kapan kita menggunakan benahi 1, 2, 3, ini tergantung dimensinya. Ini kita sebagai contoh saja yang ada ini ya. Yang ini nomor 1 ini A1 dimensinya. Kemudian refleksinya adalah seluruh indikator yang ada di level 2. Ya. Ini contohnya adalah terutama dalam kompetensi membaca teks informasi, kompetensi membaca teks sastra, kompetensi dan seterusnya. Ini kan diambil dari indikator level 2. Gitu. Nah, untuk membenahi akar masalah ini, maka sekolah direkomendasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Yang pertama, benahi 1 katanya. Benahi 1 itu adalah pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi literasi. Itu yang kita direkomendasikan ya oleh kementerian. Ya, pada tahap terus benahi 2, benahi 4, benahi 5 untuk A1 ya, sampai benahi 6. Sampai benahi 6. Ya. Ini yang kita direkomendasikan ya oleh kementerian. Benahi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Apa kegiatannya di benahi ini? Bapak Ibu bisa
kalau lihat kegiatan itu bisa di sini ya. Kegiatan benahi satu misalnya itu. Saya slideshow. Ya. Ini dia kegiatan benahi satu tadi kan pemanfaatan platform MM atau PMM untuk peningkatan kapasitas guru dan seterusnya. Kegiatannya apa? Kegiatannya guru mempelajari dan mendiskusikan video inspirasi seri proyek peningkatan literasi di PMM. Itu kegiatannya, ya, untuk benahi satu. Ya, ini kegiatan satu. Nah nanti inilah yang akan dihubungkan oleh Pak Pian, ya. Kegiatan ini yang akan dihubungkan oleh Pak Pian, dicarikan kegiatannya ya di aplikasi Arkas gitu. Ya. Untuk benahi satu saja ada 1, 2, ada ini masih benahi 1, 5, 7, iya 7, 9, 10, 11. Oh, ada 11 kegiatan yang direkomendasikan. Untuk benahi satu saja ada 11 kegiatan ya. Yang ini totalnya ya. Ya tapi rata-rata memang ini kepala sekolah mempelajari video inspirasi di PMM ya. Guru mempelajari topik perencanaan pembelajaran di PMM. Rata-rata di situ. Iya. Ya, ya. Ya, betul sekali nanti Pak Kepala SMP Tatap 2 Wanasaba ya, Pak Sartono. Betul sekali nanti kita lihat rincian kegiatan ini. Pasti tidak semuanya membutuhkan anggaran. Nah, yang tidak membutuhkan anggaran itu seperti apa? Nanti akan ke sana kita gitu. Ya. Yang jelas rumusan kegiatannya kita buat menjadi program dulu. Nah, yang urusannya dengan anggaran atau yang membutuhkan anggaran itu akan masuk ke Arkas. Itu jadinya gitu. Ya. Nah, ini adalah ya jenis program dan kegiatan yang direkomendasikan oleh kementerian. Kita sudah disiapkan gitu, ya. Jadi kita sangat dipermudah lah istilahnya gitu, ya. Ya, dan seterusnya ya dilanjutkan dengan masalah-masalah berikutnya ya. Yang tadi saya perlihatkan yang ada 5 yang prioritas ya. Sudah ada rekomendasi ya benahi yang kita disiapkan oleh kementerian. Ya, jadi karena ini sudah ada di sekolah masing-masing ya, langkah berikutnya adalah kita memindahkan ya atau menyusun ini. Ya ini. Ya. Kita menyusun ini rencana kerja tahunan ya. Sebentar saya perlihatkan sedikit yang ini. Saya perlihatkan sedikit yang ini sebelum ke rencana kegiatan. Ya, semua kegiatan yang kita lakukan dari melakukan IRB itu tadi, ya, atau alur-alur PBD yang sudah kita laksanakan itu, mulai dari identifikasi, kemudian refleksi dan benahi sampai di sini, itu nanti akan menjadi dokumen kepala sekolah dengan nama RKT, gitu. Ya, rencana kerja tahunan. Semua proses ini, mulai dari identifikasi, refleksi dan benahi. Itu akan menjadi dokumen kepala sekolah yang disebut dengan RKT. Gitu. Contohnya yang ini, ya. Ya, dari sini. Mulai dari identifikasi kita ambil dari mana ini? Sudah tadi ya, kita ambil dari ya rekomendasi ya. Kita ambil dari rekomendasi ya.
Kemudian akar masalah kita juga ambil dari rekomendasi. Sudah ada, tinggal dikopas saja sini. Ya, tinggal dikopas ke sini. Kemudian benahi juga kita ambil dari rekomendasi. Ya, ini nih saya perlihatkan ulang. Semua kita ambil dari sini. Ya, ini identifikasinya kita ambil ya. A1 tadi kemampuan literasi. Kemudian refleksinya kita juga ambil dari sini, tinggal dikopas saja akar masalahnya, dan benahinya kita ambil dari sini. Ya. Semua sudah ada, tinggal dipindah menjadi RKT seperti ini. Ya, ya IRB itu sampai di sini ya. Tetapi kan hanya benahi 1, benahi 2, belum terlihat kegiatannya gitu. Maka kegiatannya kita tambahkan rencana menjadi rencana kegiatan gitu. Sudah ada juga tadi ya deskripsi rencana kegiatan itu, sudah ada ya? Ya. Sudah ada di sini. Ya, rencana kegiatan tuh di sini. Deskripsi kegiatan katanya. Ya. Nah, seperti yang ditanyakan oleh Pak Sartono tadi, ini kan program tahunan, rencana kerja tahunan kepala sekolah ya. Yang ini kalau sudah jadi semuanya ya, menjadi dokumen rencana kerja tahunan kepala sekolah. Kalau melihat kegiatan kan katanya tidak semua akan membutuhkan biaya gitu kan Pak Sartono ya. Kita langsung saja sebut misalnya. Guru kalau ini butuh biaya ya, butuh kuota mungkin yang ini. Iya. Nomor 2 guru mempelajari masih butuh kuota. Guru mempelajari buku matematika. Ya. Yang sudah tersedia DPMM masih butuh kuota. Guru membaca modul. Nah ini mungkin kalau sudah ada modulnya berarti kan tidak butuh biaya. Iya kan? Kalau yang ini nih guru membaca modul tidak butuh biaya kan? Nah seperti tadi kegiatan-kegiatan yang tidak butuh biaya ini tidak akan masuk ARKAS gitu. Hanya ada di program atau rencana kerja tahunan saja. Sampai di sini dia. Nah nanti urusannya Pak Pian urusannya kita nanti. Ya, mengidentifikasi semua rencana kegiatan ini yang mana yang membutuhkan biaya. Yang membutuhkan biaya itulah bagian dari Pak Pian di aplikasi ARKAS. Iya, saya kira itu ya akan menjadi rencana kerja tahunan kepala sekolah. Nah, langkah terakhir ini masih lama ya, masih lama. Langkah terakhir adalah yang ini, file terakhir yang kita download itu adalah berupa uraian kegiatan ARKAS. Ya. Nah ini sebenarnya bagiannya Pak Pian nih, supaya kita perlihatkan aja sedikit. Ya. Ya. Coba teman-teman dicermati ini ya, file yang sudah di-download ya. Ada satu file judulnya uraian kegiatan ARKAS ya. Nah, di sini kelihatan ada nomor benahinya. Ya, nomor benahi ini bisa dilihat di rekomendasi tadi ya. Ada benahi 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Tergantung dimensi yang mau dibenahi gitu. Ada benahi 1, totalnya seperti tadi itu benahi 1 sampai 10 dia gitu. Ya. Kemudian deskripsi benahi ini berarti deskripsi yang mana? Masih direkomendasi ya. Yang ini. Deskripsi kegiatan yang ini ya. Benahi 1 misalnya pemanfaatan platform gitu. Ya. Ya, ini. Diambil dari situ. Diambil dari deskripsi benahi 1 sampai 10 itu gitu. Nah, kalau teman-teman tidak dapat file ini ya, file deskripsi bisa juga di-download sendiri di sini ya. Sudah ada tautannya disiapkan gitu. Artinya deskripsi kegiatan tadi ya, yang benahi 1 itu kan ada deskripsinya ya. Deskripsi kegiatan seperti ini ya. Benahi 1 deskripsinya ini ya, sampai 11 tadi ya. Itu juga bisa di-download sendiri, sudah disiapkan tautannya oleh kementerian. Ya, langkah berikutnya ini urusannya Pak Pian ya. Nanti siang mungkin ya.
Bapak Ibu langsung praktik di sini ya. Bagaimana mengaitkan antara program kegiatan yang di RKT tadi dengan dengan rincian kegiatan yang ada di aplikasi Arkas gitu ya. Nanti Pak Pian lah yang bahas ini gitu. Kita hanya sampai di benahi saja ya gitu ya. Jadi itu kira-kira alurnya ya, bagaimana kita melakukan PBD, perencanaan berbasis data ya. Data kita hanya satu, yaitu data yang tersedia di rapor pendidikan gitu. Itu alurnya. Kita hanya 3 itu saja, identifikasi, refleksi, dan benahi. Hanya 3 itu saja ya. Dari mana itu, dari mana? Sudah tadi ya. Bahkan kita sudah disiapkan oleh kementerian ya, dalam bentuk rekomendasi prioritas, dan seluruh rekomendasi juga kita sudah disiapkan. Ya. Itu. Karena masih ada waktu, ya, nanti Bapak Ibu coba kita minta contoh dari satu sekolah ya, Pak Haji bisa ya? Ya, kita lihat contoh dari sekolah lain ya. Ya, sambil menunggu Pak Haji, nanti terakhir Bapak Ibu ada tagihan ya dari dinas ya. Tagihannya kan ada 2 nanti, Arkasnya itu Pak Pian nanti. Tagihan untuk PBD-nya adalah nanti ada tautan yang disiapkan oleh dinas untuk mengumpulkan tagihan tadi. Tagihannya adalah akses guru ke PMM, ya. Platform Merdeka Mengajar. Ya, nanti kita di sesi berikutnya kita lihat ya tagihannya akan seperti apa. Ya. Jadi dinas nanti akan menunggu tagihan dari semua sekolah ya, semua SMP ya, termasuk SD juga nanti ya, semua satuan pendidikan dalam bentuk akses ke PMM itu. Ya, nanti di sesi berikutnya. Ya, silakan Pak Haji. Ya, Bapak Ibu, kita ambil satu contoh. Ini adalah urean kegiatan yang direkomendasikan untuk rekomendasi yang disampaikan tadi ada 5. Kita yang pertama, ya, yang prioritas ya, ada 2, kemampuan numerasi, karena di literasi kita sudah warna hijau, ya, sudah mencapai kompetensi sehingga langsung ke numerasi. Lalu yang kedua karakter kreativitas ini masih berkembang. Yang ketiga karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia masih berkembang. Yang keempat kemandirian masih berkembang, dan yang kelima kemampuan numerasi, yaitu kualitas pembelajarannya ya. Kualitas pembelajarannya masih terarah ini. Lalu di sini ada benahi 1. Jadi rekomendasi programnya adalah benahi 1 untuk A2. Ya, kita lihat di benahi 1. Ya, ini benahi 1 pemampatan platform Merdeka kepada materi literasi. Materi yang bisa kita kaji, kita bisa ya, video inspirasi. Ada beberapa pilihan, cuman masalahnya inspirasi ini masih yang terisi SD saja, tingkat SD saja. Ini ada dari Sidoarjo, ada dari NTB, ya, yang dibuat oleh KKG kalau Dumpu ya.
Kita coba lihat nggih Bapak Ibu untuk benahi satu yang menjadi inspirasi Bapak Ibu guru untuk meningkatkan kualitas. Kita langsung aja putar.